Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi rekan-rekan mahasiswa. Kita bertemu dalam mata kuliah Ekonomi Internasional. Pada kesempatan ini kita masuk pada pertemuan yang kelima. Sebelum kami mulai untuk membahas materi pokok tentang sistem pembayaran internasional, saya perlu sapa dulu rekan-rekan semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Pak Jalani juga alhamdulillah dalam keadaan sehat sehingga kita dapat melakukan pembelajaran untuk mata kuliah ekonomi internasional lewat daring. Baik rekan-rekanku, untuk pembahasan pada pertemuan kali ini kita membicarakan materi pokok bahasan tentang sistem pembayaran internasional. Sebelum kami membicarakan lebih mendalam, disampaikan tujuan pembelajaran dari materi pokok bahasan tentang sistem pembayaran internasional. Yang pertama, setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa akan mampu mengerti bagaimana sistem pembayaran internasional. Yang kedua, mahasiswa mampu mengerti dan memahami sistem pembayaran internasional. Dan yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu mengerti dan memahami sistem kurs devisa dalam pembayaran. Baik rekan-rekan, kita langsung masuk pada pembahasan materi pokok bahasan. Sebagai pendahuluan perlu kami sampaikan bahwa perdagangan internasional itu pola pembayaran dilakukan dengan kurs atau nilai mata uang, nilai tukar mata uang. Kalau dalam perdagangan domestik kita membeli apa, kita memproduksi apa, kita jual lagi, nilainya tetap mata uangnya tetap rupiah. Jadi tenaga kerja pembayaran juga dengan rupiah, beli bahan baku juga rupiah. Artinya seluruh aktivitas kegiatan perekonomian dilakukan dengan sistem pembayaran yang sama. Tetapi dalam ekonomi internasional ada perbedaan. Apa yang membedakan? Negara satu dengan negara yang lain mata uangnya berbeda. Sekarang ada sama di masyarakat ekonomi Eropa menggunakan kesepakatan mata uang yaitu euro. Tapi kebanyakan masing-masing negara mempunyai mata uang sendiri-sendiri. Dalam perdagangan internasional, apakah itu melakukan perdagangan produk ataupun mungkin faktor-faktor produksi, sistem pembayarannya menggunakan sistem pembayaran yang disepakati secara internasional. Kita contohkan kalau kita misalnya mengekspor batik, dalam proses membuat batik, bahan baku, proses produksi bahan baku, tenaga kerja dan segala macam, kita menggunakan sistem pembayaran di dalam negeri yaitu rupiah. Tetapi ketika kita mengekspor batik dijual ke Jepang, Korea ataupun ke Amerika, kita mendapatkan pembayaran dari penjualan batik beda dengan
nilai mata uang, nilai tukar mata uang di masing-masing negara itu berbeda-beda, sehingga perlu disepakati pembayaran dalam perdagangan internasional itu seperti apa. Yang mendorong perdagangan internasional ada banyak hal. Keunggulan-keunggulan masing-masing negara berbeda-beda. Tetapi dalam perdagangan disepakati bagaimana sistem pembayaran. Sekali lagi saya katakan, pembayaran perdagangan internasional berbeda dengan pembayaran kita melakukan transaksi di dalam. Kita lanjut. Sistem pembayaran internasional dilakukan dengan sistem pembayaran pertukaran barang dan barang ataupun barter. Di mana kita mengekspor 100 unit, kita mengimpor 80 unit, sehingga kita neraca pembayaran kita punyai saldo surplus atau saldo lebih 20 unit. Itu teori sederhananya. Secara logika dalam perdagangan internasional, barang dengan barang itu praktek pun juga sudah hampir tidak. Selanjutnya sistem pembayaran disepakati misalnya dengan standar emas penuh. Yang namanya emas itu di negara manapun nilainya tetap tinggi. Bedanya mungkin hanya beda kecil dalam arti harga. Tetapi nilai emas semuanya hampir menilai emas itu nilainya tinggi. Salah satu sistem pembayaran internasional adalah menggunakan sistem standar emas penuh. Sistem pembayaran emas penuh ini dilakukan dengan bagaimana logikanya dengan sistem barter barang, tetapi distandari dengan harga emas. Harga emas disepakati secara internasional sekian. Terjadinya perdagangan dihargai dengan standar emas. Perdagangan internasional dengan standar emas ini pun mungkin juga sudah sangat langka saat ini. Tapi secara teoritis, saudara perlu memahami, perlu mengetahui, sistem standar emas itu seperti ini. Emas disepakati dan disetujui secara global sekian harganya. Perdagangan nanti dikurskan dengan nilai emas. Kenapa pakai standar emas? Karena emas dianggap paling stabil dibandingkan dengan sistem-sistem yang lain. Yang ketiga adalah sistem devisa emas. Bedanya dengan sistem standar emas penuh, kalau standar emas penuh itu sudah disepakati emas itu sekian. Negara maju, negara berkembang, negara masih berbelakang, semuanya sama. Perdagangan dilakukan, dikurskan, dinilai dengan emas. Berapa nilai yang ditentukan? Kalau nilai dengan sistem standar devisa emas menyatakan bahwa emas digunakan untuk transaksi internasional, tetapi di dalam negeri ini menggunakan mata uang masing-masing. Emasnya secara penuh, tetapi kemudian di dalam negerinya digunakan dengan mata uang transaksi yang ada. Emas biasanya kalau begini dimonopoli oleh yang melakukan perdagangan.
kuatnya harga emas tadi. Tetapi kalau di standar emas penuh, pembayaran, penjualan, ekspor impor semuanya standarnya adalah emas. Emas disepakati secara internasional. Tapi kalau sistem devisa emas, transaksinya menggunakan emas, pembayarannya transaksinya internasional menggunakan emas, tetapi di dalam negeri di kursnya. Oh, emas di negara Indonesia seharga sekian per gram. Oh, emas di Jepang sekian per gram, emas di Amerika sekian per gram. Pembayarannya standarnya emas, tetapi di belakang ataupun di dalam negeri menggunakan standar transaksi keuangan yang digunakan. Ini disebut dengan sistem devisa emas. Yang keempat, sistem pembayaran internasional adalah menggunakan sistem uang internasional. Jadi di depan ketika kita membicarakan tentang perdagangan internasional, tentang pengertian ekonomi internasional, Pak Jani sudah menyampaikan yang membedakan dengan perdagangan di dalam negeri domestik adalah nanti ketika terjadi transaksi perdagangan internasional. Sistem uang internasional menyatakan bahwa pembayaran menggunakan sistem mata uang yang disepakati bersama, sehingga pembayaran transaksi perdagangan internasional menggunakan mata uang yang sama, pakai dolar. Artinya apa? Meskipun di dalam negeri Indonesia produksi suatu barang menggunakan pembayaran biaya-biaya yang timbul, upah-upah yang mungkin terjadi dengan rupiah, tetapi kalau sudah dijual, diekspor, menggunakan pembayarannya adalah menggunakan pembayaran yang disepakati, pembayaran internasional yang mungkin dengan dolar. Nah, dari sekian ini sistem pembayaran yang ada, yang pertama hampir sudah tidak ada saat ini. Kalau saudara mengekspor daging, saudara mengekspor kain, kemudian dikembalikan untuk laptop, hampir tidak ada. Sistem standar emas penuh juga sudah tidak ada, hampir tidak ada. Tetapi ini menjadi pemahaman kita terkait dengan sistem pembayaran internasional. Saudara yang pertama bisa melihat antara ekspor dan impor. Itu dihitung. Impornya berapa, ekspornya berapa. Oh, berarti kita masih punya kelebihan untuk ekspor. Karena ekspor lebih tinggi daripada impor. Yang keempat, sistem pembayaran dengan uang yang disepakati secara internasional. Ini yang terjadi saat ini. Produksi dalam negeri silahkan masing-masing dengan pola pembayaran yang masing-masing. Tetapi ketika terjadi transaksi, pembayarannya adalah pembayaran dengan model mata uang internasional. Nah, setelah terjadi di dalam negeri, ada sekarang yang namanya money changer, penukaran uang. Kita ekspor barang batik ke Jepang, kemudian mendapat bayaran kita dalam bentuk valuta asing, kita tukarkan di money changer. BI, kalau dulu hanya BI, sekarang bank-bank lain pun sudah banyak melayani penukaran uang karena sudah terlalu banyak transaksi internasional. Itu terkait dengan sistem pembayaran. Nah, pertanyaan sekarang adalah apa yang dimaksud dengan sistem pembayaran internasional?
Sistem pembayaran internasional adalah sistem pembayaran yang dilakukan karena terjadi transaksi perdagangan antar negara. Macamnya ada macam dengan macam barter, ada macam sistem uang internasional, ada emas, sistem standar emas penuh, sistem standar emas divisa. Nah, yang kelima ini yang perlu kita bicarakan lebih mendalam, yaitu sistem kurs divisa. Ini sudah lebih memungkinkan sekali kalau saat ini. Bagaimana sistem kurs divisa itu? Ada dua bentuk sistem kurs divisa, yaitu sistem kurs divisa tetap dan sistem kurs divisa mengambang. Ketika terjadi transaksi internasional, ketika terjadi transaksi antar negara, kurs ditetapkan yang tetap atau yang mengambang. Kurs yang ditetapkan secara tetap, kurs divisa tetap adalah sama semua seperti dalam standar emas. Ditetapkan, tidak peduli uang itu rendah, kursnya rendah atau kursnya yang kuat, ditetapkan standar kurs yang tetap. Meskipun di dalam negeri berbeda, tetapi dalam perdagangan internasional ditetapkan kurs yang tetap dengan standar emas yang ada. Nah, artinya apa? Sistem pembayaran semuanya ditetapkan dengan kurs yang ada. Tetapi kalau standar emas, nilai emas yang dipakai patokan. Sistem kurs tetap ini menetapkan standar nilai yang ditentukan secara tetap fixed dengan negara-negara lain. Apa kira-kira mungkin bisa? Sementara misalnya $1 ditukar dengan di Indonesia 14.000, terjadi perdagangan antara Amerika dengan Indonesia, ditetapkan pokoknya sekian kursnya. Apa kira-kira bisa? Mungkin sulit. Tapi ini teori. Sistem kurs divisa yang tetap menekankan bahwa semua transaksi yang ada ditetapkan seperti kita menggunakan standar emas tetap. Ini sulit untuk dipraktekkan. Yang mata uangnya kuat tidak mau untuk diturunkan. Kalau yang mata uangnya rendah minta dinaikkan, senang-senang saja. Sistem kurs yang kedua adalah dengan sistem kurs divisa yang kedua adalah dengan divisa yang mengambang. Dalam perdagangan internasional, kurs mata uang yang dibiarkan sesuai dengan mekanisme pasar. Kuatannya sesuai dengan kekuatan yang ada masing-masing. Secara ekonomi, kalau mata uang negara itu kuat, berarti ekonominya lebih baik, kuat. Meskipun ada faktor-faktor yang lain kan gitu. Nah, dari mekanisme yang ada di pasar, kalau kursnya naik, harganya juga ikut naik. Kalau kursnya turun, harganya juga turun. Tergantung mekanisme pasar. Nah, keuntungan dari sistem ini adalah kekuatan uang akan sama dalam kekuatan keseimbangannya dan bergerak sesuai dengan mekanisme dinamika yang ada. Dengan tingkat kurs yang mengambang, yang bergerak, sehingga apa? Profesionalisme akan tercapai. Bagaimana negara-negara berlomba untuk memperkuat struktur ekonominya, fondasi ekonominya diperkuat. Karena kalau terjadi perdagangan,
mata uang yang akan menentukan kurs yang akan bergerak sesuai dengan dinamika yang ada di saham. Demikian terkait dengan sistem pembayaran. Saya berharap rekan-rekan memahami bahwa sistem pembayaran perdagangan internasional dengan sistem pembayaran perdagangan dalam negeri domestik sangat beda. Sangat beda. Makanya kalau saudara melihat perdagangan internasional itu ada prasyarat tertentu. Mau masuk menembus pasar internasional itu juga sulitnya minta ampun. Tapi kalau sudah menembus, sudah masuk pada pasar internasional, bisa akan mengalir dengan sendirinya. Selain itu juga kalau masuk pasar internasional, permintaan barang kan menjadi tinggi. Udah harganya tinggi, kuantitas barangnya tinggi, tetapi konsekuensinya adalah kita harus memahami sebagai eksportir bagaimana mekanisme pembayaran internasional. Ini harus dipahami. Ini sangat penting. Itu rekan-rekan mahasiswaku semuanya. Jadi bagaimana kita memahami tentang sistem pembayaran internasional. Yang paling utama adalah bagaimana kita melakukan perdagangan internasional mengerti, memahami. Pembayarannya maksudnya seperti apa? Ini jarak jauh antar negara. Ada pengalaman kurang menarik dari kawan saya dari Demak. Dulu eksportir mebel, Jaya eksportir mebel. Tapi karena terjadi standar produknya yang dianggap tidak sesuai standar, terjadilah komplain dari buyers. Juga buyers tidak mau membayar dengan alasan perjanjian kontrak pekerjaan dengan barang yang diserahkan tidak sesuai dengan speknya, tidak dengan standarnya. Akhirnya bingung mau ditarik pulang terlalu jauh karena ekspornya ke Belgia dari Jepara, mau dijual sana bahasanya juga nggak ngerti, apalagi pasarnya kemana. Akhirnya disubkan kepada eksportir yang lain, eksportir yang lebih pengalaman. Menurut konon cerita teman saya, dia mengumpulkan dari teman-teman pelaku UKM mebel di wilayah dia. Waktu itu sekitar tahun 2015 dia cerita sama saya, kerugiannya hampir 15 miliar. Perdagangan ke luar negeri, perdagangan internasional itu kalau bisa tepat, ya tepat pasarnya, tepat cara pembayarannya, memang sangat menguntungkan sekali. Tetapi kalau sekali kolab ada kesalahan, ya sudah, wassalam. Itu rekan-rekan terkait dengan materi pembahasan tentang sistem pembayaran internasional. Sebagai penutup perlu kami sampaikan bahwa perdagangan internasional itu memerlukan pembayaran yang disepakati bersama. Ini kunci. Yang membedakan perdagangan internasional dengan perdagangan domestik dalam negeri adalah sistem pembayaran ini. Kalau di dalam negeri paling hanya tempo atau cash, jatuh tempo atau cash, tapi sistem pembayarannya mata uangnya kan sama. Nah, sistem pembayaran internasional itu adalah bagaimana pertukaran dengan barang. Bagaimana standar emas penuh, standar emas devisa, standar sistem yang tetap, sistem yang kurs devisa berjalan. Semuanya ini
adalah bagaimana para eksportir, bagaimana para penjual produk bisa memahami sistem pembayaran ini. Sehingga apa? Ketika nanti jatuh tempo untuk pembayaran bisa terrealisasi dengan baik. Kalau pembayarannya tepat, kita berproduksi lagi, kita jual lagi, kita ekspor lagi, kita produksi lagi, itu kan lancar. Tapi kalau tidak memahami, tidak mengerti sistem pembayaran yang ada, ya kacau. Itu rekan-rekan terkait dengan pembahasan untuk materi pokok bahasan tentang sistem pembayaran internasional. Demikian yang kami sampaikan. Seperti biasa, setiap habis satu materi pokok bahasan kami berikan tugas untuk evaluasi dan bahan diskusi. Apa dan bagaimana sistem pembayaran internasional. Apa yang membedakan sistem pembayaran emas penuh dengan sistem pembayaran divisa emas. Emas penuh disepakati secara internasional, harga sekian. Siapapun yang menjual, siapapun yang mengimpor, siapapun yang mengekspor, bayarnya sekian. Karena apa? Kalau sudah terjadi transaksi perdagangan internasional, urusannya adalah divisa negara. Semakin tinggi devisa negara, semakin maju negara itu secara ekonomi. Tapi kalau negara itu devisanya turun, kemungkinan terjadi resesi. Yang ketiga adalah jelaskan tentang kurs devisa tetap dan kurs devisa mengambang. Dan syukur-syukur saudara berdiskusi dengan kawan-kawan itu perbedaan. Tapi kalau diskusi hanya ging yes itu malah bukan diskusi. Berdebat. Kalau nanti berdebat tidak jadi ketemu, deadlock. Pak Jailani WA Pak Jailani untuk didiskusikan bersama. Demikian rekan-rekan untuk pembahasan pada kesempatan kali ini. Tolong untuk buku referensi bisa saudara selain Pak Jailani menyampaikan, bukunya Pak Nopirin, bukunya Pak Budiono maupun Dominic Salvator, saudara bisa mencari buku-buku referensi tentang ekonomi internasional dari berbagai sumber. Diktat Pustaka, ada buku YouTube dan segala macam. Begitu ya kami sampaikan. Kami ucapkan banyak terima kasih atas komitmen dan kebersamaan dari rekan-rekanku semuanya. Sebelum kami akhiri, kami mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kekhilafan. Akhir kata kami sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.